Save dulu. Ah, TGI sama dengan fungsi dari TGI. Oh, ini kurang tutup kurung satu. Nah, udah. Ini kan keluar grafiknya kayak gini kan. Terus nih ada warningnya nih. Warningnya transposing raw vector X to get compatible dimension. Nah, ini tuh kenapa terjadi kayak gini? Kita bisa tahu. Misalnya, nih kita cek TG-nya. Nah, data TG ini dia bentuknya baris. Sedangkan data TG-nya itu dia bentuknya kolom. Nah, sedangkan buat bikin grafik tuh diminta dia dimensi ininya tuh sama. Jadi dimensi sumbu X sama sumbu Y-nya tuh sama. Jadi biar dia nggak keluar warningnya lagi, kita transpose salah satu. Di sini aku mau transpose tiganya aja. Terus bisa kitaran, terus udah hilang. Nah, terus dari grafiknya tadi tuh kita cek dia kira-kira motong sumbu nolnya, sumbu Y-nya nol tuh di mana. Nah, kan ini dia bisa kelihatan kan, dia di nol tuh dia nilainya positif. Terus dia nilainya negatif tuh, ini kita ambil aman aja, ambil 20. Terus di sini kita ambil nilai T L, ini T low maksudnya yang bawah, kita ambil, kita kasih nilai 0, sama kita ambil nilai TU ini yang atas, kita kasih nilai 20. Terus kita masukin errornya 1, sama iterasi. Iterasinya 0. Kita mulai dari 0 soalnya. Terus kita mulai bikin programnya. Di sini kita pakai while, jadi ketika errornya itu lebih besar dari, misal toleransinya di sini 1 mn 5, itu kita bakalan hitung nilai TM. Ini nilai TM tuh nilai TM tuh apa? Nilai TU sama nilai TL dibagi dua. Jadi kayak rata-ratanya. Jadi di sini kita tulisin 0,5 kali TU plus TL. Nah, kalau misal udah di sini kan buat metode bisek ini kan kita perlu nilai fungsi TM kan buat nanti dibandingin sama fungsi TL, kalau enggak fungsi TU buat nanti kita nentuin mana sih yang harus diganti pakai TM ini, yang T low atau T yang upper. Nah, di sini kita pakai fungsi if. Jadi ketika fungsi TM itu lebih besar dari fungsi lebih besar dari fungsi TL, maka nanti sebentar, kan fungsi TM nilainya positif, terus fungsi TL dia nilainya juga positif juga, berarti dia nilainya harus negatif. Berarti di sini enggak, ini salah. Jadi ketika fungsi TM dikali fungsi TL nilainya lebih besar dari 0, kan nilai fungsi TL tadi kan dia yang bawah tuh dia nilainya positif. Terus apa jika nilai fungsi TM ini kan berarti dia biar ngapit 0 tadi kan, berarti nilai fungsi ini kan harus negatif kan kalau dikaliin. Jadi yang satu negatif, yang satu positif. Nah, biar fungsi TL, jika fungsi TM dikali fungsi TL lebih besar daripada 0, berarti kan nilai fungsi TM-nya ini kan positif juga kan. Berarti nanti TL-nya kita ganti pakai TM. Terus selain itu, TU-nya udah ganti pakai TM. Nah, kalau misal udah, terus kita kasih N. Aduh. Terus habis itu kita hitung errornya. Error yang bisection ini tuh eh, dia absolut nilai T yang tinggi dikurangi nilai T yang udah. Kalau misal udah, kita hitung iterasinya. Kalau misal udah, kita print datanya.
Bentar, print. Sorry. Dulu. Nah, eh, persen 10 ini tuh dia nunjukin berapa karakter spasi dia mulai. Terus 0F ini dia maksudnya 0 digit angka di belakang koma. Di sini kita mau print nilai iterasi sama nilai eh persen 10 F untuk ambil slice. And di sini kita mau nampilin data iterasi, terus data T, TL dulu, data TM, sama data kan. Di sini keluar dia 21 kali iterasi, terus eh, ketemunya tuh dia di 10,946641. Nah, buat ngecek ini tuh kita bisa bikin ke sini. Ini aku zoom aja ya. Ini bisa seal. Nah, buat cek hasilnya ini tuh kita misal masukin apa ya? TC ini T-check ya. Jadi T-nya tadi kan sama dengan TM yang terakhir tuh. Nah, terus habis itu kita masukin eh C, C ini yang konsentrasi buat ngetik tadi. Jadi dia fungsi dari terus di plot TM sama CC. Terus kita kasih biar dia jadinya buletan. Nah, dia jadinya di sini potong, nah, motong ini ya, motong Y-nya di 0 tuh di posisi ini tadi udah benar, berarti di 10,946642 ini tadi. Ada yang mau ditanyain nggak dari kalian, atau masih ada yang bingung atau aku kecepatan? Boleh disampaikan sekarang aja. Atau mau nyoba dikerjain pakai metode lain, misal boleh ntar aku jelasin juga. Gimana nih? Permisi, Mas. Ya, Boleh dicoba pakai metode lain nggak ya? eh, misal yang kan tadi udah tertutup kan. Misal di sini aku mau ngerjain pakai yang terbuka ya. Memakai Newton-Raphson aja yang gampang. Ntar ini, nah kita bikin baru aja. Terus buat yang di awal nih, ya aja kali ya. Eh, karena di Newton-Raphson kan kita nggak perlu tebakan yang rapid kan. Jadi langsung kayak gini aja. Nah, kan kalau di Newton-Raphson itu kita butuh turunan dari fungsi tersebut. Kalau misal fungsinya sederhana tuh gampang kan, tinggal diturunin biasa aja bisa. Tapi kalau misal fungsinya kayak gini kan agak ribet tuh. Jadi kita butuh turunannya. Jadi di sini selain C kita masukin eh DC ya misal. DC itu dia, oh atau bisa aja fungsinya. Ini tetap C tadi. Terus di sini kita bikin fungsi baru. Fungsi baru yang dia turunannya C tadi. Berarti dia DC sama dengan D, di misal di sini. Kan kalau di turunan numerik ada tiga tuh. Ada yang forward, backward, sama center. Di sini pakai forward aja ya. Jadi di turunan numerik kan kita perlu H tuh. Di sini hanya kita ambil 0,001, terus eh,
nilai turunannya tuh DC sama dengan si dari T plus A kurangi fungsi dari T, ini kita kurung, terus dibagi sama nilainya. Nah, di sini kita perlu satu tebakan aja, misal kita ambil nilai T0. Nilainya misal 20. Terus sama kita kasih error sama iterasi. Kita sama pakai fungsi variabel juga ketika errornya dia lebih besar dari 1,5, maka nanti T-new sama dengan T0 dikurangi fungsi dari T0 dibagi fungsi dari, bukan fungsi ini yang bawah turunannya ya. Bentar, kebalik nggak ya? eh nggak, jadi yang bawah itu turunannya. Jadi di sini D si dari T0. Nah, kalau udah tuh, setelah itu kita hitung eh errornya. Jadi errornya sama dengan absolute nilai T yang baru dikurangi nilai T yang lama tadi. Nah, kalau misal udah, kita hitung rafinya juga, sama kita perbarui nilai T0-nya tadi pakai nilai T yang baru. Jadi T0-nya kita ganti pakai. Udah, terus bisa kita print datanya. Ini kita sisa sama 10,94641. Yang ini tadi ketemunya 10,94462. Beda dikit lah ya, karena dia errornya cuma nyampe 10 pangkat -5. Ada yang mau ditanyain, bingung atau kecepatan nggak? Kalau misalnya ada, boleh langsung dinyalain mic-nya aja, terus dipotong juga nggak apa-apa, daripada ntar bingung di akhirnya. Kalau misalnya nggak ada yang nanya, aku lanjut nomor 3 aja ya. Ntar kita balik ke soalnya lagi dulu. Nah, jadi di nomor 3 ini tuh ada sistem pertidaksamaan linear. Jadi dia ada variabel, variabelnya tuh ada ini T1 sama T2. Ini T0 sama T2 nya diketahui, kita disuruh nyari T1 sama T2 pakai metode Newton-Raphson dengan turunan secara numerik. Terus ini ada clue-nya, dapat diselesaikan dengan cara Cramer atau determinan atau cara left atau black division untuk penyelesaian SPL yang terbentuk. Bikin programnya baru lagi. Sini kita masukin fungsinya. Eh, nah, di sini kan fungsinya ada dua kan. Misal yang atas ini F1, yang bawah ini F2. Nah, kalau misal
di kasus yang nyelesain sistem tidak-samaan tak linear kayak gini tuh kita butuh turunan parsial dari kedua fungsi tersebut. Jadi nanti fungsi yang pertama tuh diturunkan terhadap T1 sama T2, dan fungsi yang kedua itu juga kita turunkan terhadap T1 sama T2. Jadi di sini tuh ada 1, ada F2, ada D, F1, T1. Ini maksudnya turunan fungsi pertama terhadap T1. Terus ada D, F1, T2. Terus ada lagi DF2 T1 sama DF2 T2. Ini sama dengan sebut aja fungsi dari T1 sama T2. Nah, di sini kita mulai masukin satu-satu, kita masukin punya satu-satu. Yang pertama tuh ada F1. Dia 10 pangkat minus 9, terus dikali T0 plus 273 pangkat 4, terus dikurangin D1 plus 273 pangkat 4 kurung. Udah, bentar. Ini 10 pangkat min 9, 10 pangkat min 9 dikali T0 3 pangkat 4. Oh, ini kurang satu lagi ya. Sebentar, sebentar. Ya, ini kurang satu lagi. Terus dia kan fungsinya itu harus disama dengan 0. Berarti yang di bagian kanan ini kita pindah ke bagian kiri. Jadi dikurangin 4 kali T1 min T2. Ini juga. Udah, kalau misalnya udah kita masukin F2-nya. 2-nya itu 1,3 dikali T2 min T3 pangkat 4/3. Terus sama kayak tadi yang di sebelah kanan dipindah ke kiri. Jadi di sini min 4 dikali T1 min T2. Nah, kalau misalnya udah kita lanjutin lagi nih. Yang Mas, DF1, Mas, T1, DF. Mas Ferdi. Gimana? Itu yang F1 T1 plus 273-nya dikurung dulu Mas, baru di pangkat 4. Oh iya, sorry, sorry. Makasih udah dibenerin tadi. Nah, udah ya. Besok kalian kalau ngerjain ya ganti aja. Jangan sampai misal kurang kurung atau kelebihan kurung gitu. Caranya buat ngecek turun kurung tuh dia kursornya diarahin ke kurungnya ini, ntar dia kelihatan dia tuh kurungnya tuh ngapit yang bagian mana. Makasih tadi koreksinya. Terus lanjut ke DF1 T1. Nah, di sini sebelumnya tuh kan ini ada T0 sama T3 ya, dia diketahui. Kita masukin di sini aja. T0-nya tadi 425, terus T3-nya dia 30. Nah, di sini kan kita pakai turunan numerik kan, jadi kita juga perlu nilai H. Di sini hanya aku masukin 0,01. Terus ini di F1 T1-nya kita masukin fungsi yang pertama ini. Kita copy aja. Nah, tapi di sini tuh, bentar kita kurung dulu fungsinya. Nah, di sini tuh nilai T1-nya tuh kita ganti pakai T1 plus H. Kurung T1 plus H tutup kurung. Terus eh, dikurangi nilai fungsinya yang biasa tadi tanpa ditambahin H. Ini dikurung lagi aja. Terus dibagi pakai H. Terus buat yang DF1 P2 tuh ininya, terus T2-nya ini kita ganti pakai T2 plus H.
sorry, kurung kurungnya udah pas ya, udah sampai yang paling depan, terus dibagi ya. Terus lanjut ke df2t1, memakai fungsi yang kedua ya aja. Di sini T1-nya kita ganti T1 plus sama df2 T2-nya sama. Nah, dia yang diganti yang T2. Kita bikin ininya, apanya, tebakannya. Jadi di sini kita nebak T1 misal berapa ya? 50 lah. Sama nilai T2. Di sini T2-nya sama aja 50. Nah, kalau misal udah, kita tulis errornya juga sama iterasi. Terus programnya sama, kita pakai fungsi while. Jadi ketika errornya lebih dari 8. Nah, ini fungsinya kita panggil dulu. Caranya kita copy aja biar gampang. Nah, sebenarnya ini F1, F2, DF1, T1, DF1, T2, DF2, T1, DF2, T2 ini tuh nggak harus sama kayak yang di atas ini. Cuma di antar, misal di sini tak kasih eh apa ya? Misal di sini kan FT1. Nah, FT1 ini itu ntar dia. Nah, dia tuh bakalan sama kayak ini F1. Bakalan merujuk ke F1. Terus misalnya ini aku ganti FT2, ntar dia juga bakalan ngerujuknya ke F2 tadi. Dia harus urut tapi. Terus kalau udah kita panggil fungsinya, kita bikin matriks. Kan kalau di cara krimat kan kita butuh matriks kan, butuh 3 matriks. Jadi ada eh, matriks eh, ih, pembilang, pembilangnya tuh beda buat nyari delta T1 sama delta T2. Terus penyebutnya tuh sama. Di sini aku namain matriks A. Matriks A ini tuh matriks pembilang, eh, ya matriks yang nanti determinannya tuh jadi pembilang buat matriks yang nyari delta T1. Dia rumusnya min F1, min F1, terus D1, 1, ini DF1, T2, terus min F2 sama DF2, T2. Nah, ini kan kita bikin matriks kan. Kalau misalnya ada tandanya titik koma kayak gini tuh dia artinya dia ganti baris. Jadi di sini matriksnya ntar yang atas main F1, DF1, T2, terus yang bawahnya main F2 sama DF2, T2. Terus kita bikin matriks B. Matriks B ini pembilangnya yang buat nyari eh, delta T2. Ntar determinannya buat nyari delta T2. Jadi dia eh, DF1, T1, terus min F1, terus eh, DF2, T1, sama min F2. Nah, terus ada satu lagi matriks C. Matriks C ini ntar determinannya dipakai buat nyari
eh, buat dijadiin apa sih namanya penyebut di matriks yang pokoknya buat nyari matriks C ini determinannya dia dijadiin penyebut buat nyari delta T1 sama delta T2. Matriks C ini tuh df1 T1 df1 T2 terus df2 T1 sama df2 T2. Terus buat nyari dt1 rumusnya determinan dari mi A per determinan dari C. Terus buat nyari dt2 itu dia rumusnya determinan dari B dibagi determinan dari C. Nah, kalau misal udah kita hitung nilai T1 sama T2-nya yang baru. Caranya itu nilai T1 sama T2-nya yang lama ditambah maka nilai dt1 sama dt2-nya. Jadi T1 sama dengan T1 ya. T1 U sama dengan T1 ditambah T1. Terus T2 U sama dengan T2 ditambah D2. Terus kalau misal udah kita hitung errornya masing-masing. Di sini ada error T1 sama dengan sambut T1 U T1. Terus ada error T2 sambut T2 baru dipanggil nilai T2. Nah, kalau misalnya udah kita hitung error rata-ratanya. Error sama dengan 5 dikali error T1 plus error T2. Terus iterasinya iterasi 1 sama yang terakhir kita update nilai T1 sama T2-nya tadi maka nilai yang baru. Jadi T1-nya sama dengan T1-nya terus T2-nya sama dengan T2. Udah, kita cek dulu. Ini dia nggak ada masalah, tinggal kita print datanya aja. Yang mau kita print itu iterasi, terus T1 sama eh, nilai T1-nya tuh 128 sama nilai T2-nya tuh 75,53927. Ada yang mau ditanyain nggak? Mas mau tanya Mas. Ya, Tolong ulangin yang bikin ini Mas, yang determinan ABC-nya itu Mas. oh ini tuh udah dari rumusnya sih. Jadi kalian Enggak harus yang ABC. hafalin ini. Oh itu emang kayak gitu ya. Oh, ini dari rumusnya kalau misal Ah, kita nyelesain pakai metode pas ini yang determinan tadi kan ada dua tuh. Eh, nih nih, nih ada cara primer sama cara backslash. Aku pakai yang cara primer. Cara primer tuh pakai determinan. Nah ini matriks ABC ini tuh rumusnya udah pasti kayak gini. Jadi dia min F1 terus df1 T2. Tapi ini nggak mesti T2 ya, tergantung besok variabelnya apa. Jadi ini minus fungsi pertama, terus ini turunan fungsi pertama terhadap variabel kedua, terus ini minus fungsi kedua ini turunan fungsi kedua terhadap variabel kedua. Terus yang B ini
perubahan fungsi pertama terhadap variabel pertama, terus minus fungsi pertama gitu. Ini udah dari rumusnya. Terus yang sampai sini udah dari rumusnya sih. Nih, ini udah rumusnya ada dari sananya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau masih kurang jelas? Kalau misal nggak ada yang mau ditanyain, mungkin bisa lanjut ke nomor 2 aja sama Lubi. Waktu dan tempatnya aku kembaliin ke Lubi. Makasih. Oke, izin share screen, Mas. Udah kelihatan kah? Oh, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu soalnya nggak terlalu sulit. Udah ada rumus pastinya, jadi tinggal diikutin aja metodenya. Ini kita punya matriks. Biasa harus dimulai dengan clear CLC. Terus di sini kan kita punya matriks, aku mau kasih namanya matriks A. Itu dia merupakan semua yang ada di sumbu di sebelah kiri sama dengan. Jadi si minus 750 ini nanti kita pindahin ke kanan, jadi dia ini jadi matriks B. Matriks A itu semua yang ada di sebelah kiri, matriks B itu semua yang ada di sebelah kanan. Matriks A kita punya, kita urutin aja ya dari F1, F2, F3-nya. Sini kita punya 2, minus 9, sama 3. Ya, koma, biar dia seperti yang udah jelasin sama Mas Ferdi tadi, jadi dia membentuk baris baru. Terus 17, minus 8, sama minus 3. Lanjut, 1, 4, minus 5. Terus kita punya matriks B. Matriks B itu kan yang ini dia 0, jadi kita bikin 0. 0, terus ada 760 karena dia di sini minus pindah ke ruas kanan jadi positif. Kita punya 0 di yang ketiga. Terus kita bisa pakai backslash. Meskipun di sini nggak diajarin ya, nggak disebutin kalau pakai backslash, cuman ini buat kalian ngecekin aja di akhirnya nanti apakah perhitungan kalian benar atau salah. Kita bikin dulu aja, terus kita masukin tebakan. Ini F1, itu aku mau masukin 2, F2-nya juga 2. Terus ada error. Dan ada iterasi dengan 0. Terus kita masuk ke programnya. Kita pakai loop while di sini. Tadi sama dengan iterasi satu. Dan ini ada di modul F1 new dengan kurangin A, 2,
dikali F2 dikurangin satu tiga ya, ada F2 new F2 kurangin A31 dikali F1 new ini supaya rapi aja sama mudah dipahamin makanya digeser-geserin gini ya dikali ini A22 terus F3 new ya dikurangin A31 kali F2 new F1 new sorry F1 new 2 ini new A33 terus kita masukin errornya masing-masing F1 sama dengan F1 new dan F1 terus F1 R2 kurangi F2 bagi sama R2 nih sudah R3 3 nih 3 F3 nih nah, terus kita jumlahin si errornya ini supaya dia nge-refer sama yang ini R sama dengan R3 kita run kalau di run itu dia bakal nilai 6 consistent row of column oke di sini salah ya karena ini di sini dia matriksnya 3 kali 3 sementara yang ini 1 kali 3 makanya ini nggak bisa di backslash jadi di sini supaya yang ini jadi 3 kali 3 yang ini jadi 3 kali 1 makanya ini harus dikali titik koma oke. Terus di run nggak ke ini ya masih putar karena sini itu dia ada matriks identitas di sini makanya dia nggak bisa ke run untuk tahu kita langsung print f aja supaya kelihatan salahnya di mana
Oke, terus kita balikin si nilai F1-nya. F1-nya. Ya, 9. Ini dia hasilnya kayak gini. Karena di sini itu matriks yang A, dia itu membentuk matriks identitas tanpa kita sadarin. Jadi kalau misalnya besok kalian ngerjain soal kayak gini, terus dimintanya Gauss-Seidel, kemudian jawabannya kayak gini, nih, ini kan salah. Tahu salahnya dari mana? Dari yang cek ini. Coba kalian tulis cek. Nah, ini jawaban yang benar. Si cek ini jawabannya benar. Berarti yang ini salah. Yang ini salah karena matriks A itu dia membentuk matriks identitas. Gimana caranya biar dia nggak identitas? Berarti kita ubah posisi matriksnya. Jadi yang ini itu kita ubah ke pertama. Berarti yang sumbu di matriks B juga diubah ke yang pertama. Putaran. Nah, kan terus di sini kelihatan apakah kita udah benar atau salah. Sini udah kelihatan ini iterasi, yang ini itu F1, F2, F3 sama errornya. Udah segitu doang nomor 2 ya, nomor 2. Mungkin ada yang mau ditanyain? Atau ada yang kurang jelas bisa disampaikan. Nggak ada kah? Kalau nggak ada mungkin bisa kita sudahin pertemuan kita pada malam hari ini. Em, atas partisipasinya aku sama Ferdi ucapkan terima kasih. Semoga besok kalian di hari Senin sampai hari Rabu. Nah, oke. Semoga besok di hari Senin sampai hari Rabu kalian responsi lancar. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh tanyain. Aku itu yang jaga plug E hari Rabu, Mas Ferdi ini yang jaga plug A. Mungkin teman-teman kalian di plug E atau plug A bisa minta nomornya kami berdua. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bentar, aku mau nambahin dong. Tadi aku ada ngerjain soal ini, soal responsinya kelas Pak di tahun lalu. Kalau misal kalian ada yang mau lihat, aku uh, share di ini, share di room chat linknya. Boleh di share ke teman kalian juga.